Gunanya Rabiul Awal, maulidnya itu puji, madah. Puji Nabi Muhammad dengan bentuk apapun pujianmu, dengan ucapan apapun ucapanmu, dengan perbuatan apapun perbuatanmu. Kalau ingin memuji Nabi Muhammad, jangan sedikit-sedikit, muliakan, agung-agungkan. Kalau perlu seperti orang gila. Makanya kalau orang berselawat sama Nabi dengan kesombongan, tidak apa-apa, tidak dosa. Hadirin hadirat jamaah Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah. Karena ini sudah masuk bulan Muharram, tahun Islam Hijriyah, yang mana kegembiraan bagi umat Islam. Kenapa dikatakan tahun Hijriyah? Karena pada zaman dulu, ya, zamannya Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain, dulu tidak ada namanya tahun, tanggal itu tahun tidak ada. Yang ada tanggal semua bulan. Tahun belum masuk. Maka para sahabat berinisiatif, bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan meletakkan tahun Hijriyah. Kapan tahun Hijrinya Nabi? Yaitu ketika hijrahnya Nabi kita Muhammad dari Mekkah menuju Madinatul Munawwarah. Ada yang mengatakan lahirnya Nabi. Ada lagi yang mengatakan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi yang disepakati di antara para sahabat yang tepat, yang nampak, yang disepakati lebih banyak adalah Hijriyah, hijrahnya Nabi. Ketika sudah disepakati, maka mulailah turun pada waktu itu hari apa? Hari Jumat. Di situ juga tempat penciptaannya Allah. Nabi Adam itu diciptakan di hari Jumat, diturunkan dari surga di hari Jumat, ya. Karena bermaksiat kepada Allah, memakan buah khuldi, diturunkan dari surga di hari Jumat, dan hari kiamat di hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Nah, ini Hijriyah. Karena di bulan ini banyak sekali peristiwa yang menjadikan sejarah di dalam Islam. Makanya Muharram ini banyak peristiwa sekali. Bahkan Nabi SAW melakukan puasa di bulan Muharram. Dan orang yang berpuasa di bulan Muharram, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Enak tidak? Dosa kita yang lalu setahun, lu pernah ngejek orang, caci orang, hina orang, jatuhin orang, apalagi ambil barangnya orang, itu harus halal, kita halal juga, itu nggak boleh tidak. Ya. Apa saja dosa-dosa yang kita lakukan, semuanya itu diampuni oleh Allah, dihapusi oleh Allah ketika kita puasa di bulan itu. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, mengapa kalian puasa? Ada apa kalian puasa? Kata orang-orang Bani Israel, karena Nabi kami selamat pada hari itu, yaitu Nabi Musa, selamat daripada kejaran Fir'aun. Semua para tentara Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Terjadi di bulan 10 Muharram. Makanya di bulan 10 Muharram itu kami bergembira keselamatan Nabi Musa. Kami berpuasa ya Rasulullah. Kata Nabi, kami lebih afdal, lebih mulia daripada kalian wahai Bani Israel. Kami lebih muliakan untuk berpuasa. Maka Nabi menambahkan 9
Tasu'ah. Jadi 2 kali puasanya. 10 sama 9. Jadi tidak bisa disamakan dengan Bani Israel. Nabi tidak mau nyamakan. Jadi makanya ditambah sama Nabi 9. Jadi 9 sama 10 Muharram. Dan di bulan Muharram itu para anbiya dan rasulnya Allah banyak cobaan yang diberikan oleh Allah. Terutamanya yang diturunkan di bumi pertama kali siapa? Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Adam. Nabi Adam bertobat kepada Allah sepanjang 450 tahun. Ya, karena melanggar perintah Allah. Mendekati buah-buah yang dilarang oleh Allah. Sehingga Siti Hawa diturunkan para malaikat begitu banyak untuk mengambil keutamaan dan mahkota kepada Adam, pada diri Adam. Semua diambil dari kenikmatan kepada Adam dan Hawa, diambil oleh Allah. Itu terjadi pada 10 Muharram. Nabi Ibrahim, kakek daripada Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Azib bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Kinana bin Uzaim bin Mudrika bin Ilyas bin Nadar bin Nu'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Ya, Ibrahim Nabi Salam itu melanggar perintahnya Namrud, tidak taat kepada Namrud. Kenapa tidak taat? Karena Nabi Ibrahim bilang, semua yang patung-patung ada di sekeliling ini, yang paling patung terbesar, inilah patung ini yang menghancurkan semua patung-patung yang ada di sekitar sini. Semua yang ada di patung sini yang menghancurkan patung yang paling besar ini. Karena di patung itu ada kapak. Ada kapak. Siapa yang berikan kapak itu? Nabi Ibrahim. Pakai logika. Kata orang-orang sini, oh betul ini yang membunuh, ini yang hancurkan gara-gara satu ini. Tanyakan kepada dia, siapa yang bunuh ini semua? Siapa yang hancurkan semua ini? Tanyakan patung yang besar ini. Yang nggak bisa bicara, patung ini yang satu yang besar ini nggak bisa bicara. Maka dia berkata, ini Nabi Ibrahim ini kurang ajar. Harus kita penjarakan, harus kita azab. Dipegang Nabi Ibrahim, lalu dibawa ke satu tempat, yang mana tempat itu pembakaran. Dibakar dengan api besar, lalu Nabi Ibrahim disimpan di situ. Sehingga ada ayat mengatakan, ya narun kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginkan dirimu, karena di atas dirimu ada Nabi Ibrahim kekasihku. Maka api itu spontan menjadi dingin. Dan dinginnya juga itu tidak boleh menyakiti Ibrahim alaihissalam. Saking dinginnya, tidak terasa panas. Karena apa? Karena Allah memerintahkan seluruh makhluknya, jangan kau lukai kekasihku Nabi Ibrahim. Masya Allah, subhanallah. Ini kalau kita jadi kekasih Allah. Setelah itu diselamatkan oleh Allah. Terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus kenapa? Dimakan sama ikan paus. Ditelankan sama ikan paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca doa itu. Dimuntahkan oleh ikan. Berapa lamanya di dalam ikan paus? Berapa? 40 tahun lamanya di dalam mulut dalam perut ikan paus. 40 tahun. Kalau kayak ini udah nggak ada lagi jadi orang. Habis. 40 tahun dalam perut ikan, dijaga sama Allah dalam perutnya. Karena baca doa tadi, makanya dibaca doa itu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada itu doa. Kalau dibaca itu sebanyak 70 kali, maka kita terampuni dosa-dosa kita sebanyak 70
kali disunnahkan dibaca di 10 Muharram. Ya. Itu ketika dibaca oleh Nabi tersebut, maka dimuntahkan oleh ikan itu. Selamatlah Nabi Yunus pada tanggal 10 Muharram terjadi. Nabi Yusuf alaihissalam fitnah begitu banyak mengenai dirinya, difitnah kiri kanan, dipenjarakan, disiksa. Nah, itu juga terjadi pada 10 Muharram. Nabi Idris, Nabi Idris itu agak gemuk sedikit, udah kayak kau. Nabi Ayub dibutakan matanya, buta matanya, disembuhkan pada tanggal 10. Pertama kali turun hujan itu 10 Muharram. Hujan yang kita lihat itu awal mulanya turun hujan 10 Muharram. Makanya di Arab, Saudi Arabia, di mana saja Timur Tengah itu hujan selalu tidak pernah turun kayak di Indonesia. Hujan kayak 1 bulan lamanya hujan, 2 bulan hujan. Itu kalau di Arab hujan terus, hancur rumah-rumah orang. Apalagi di Yaman, dari tanah liat, 1 hari, 3 hari saja turun hujan keras, habis rumahnya orang. Karena dari tanah liat. Makanya hujan di sana itu tak sebentar, tak 5 menit selesai, tidak ada. Boleh itu pernah lihat banjir di sana, ya Iban? Banjir, sebentar doang, banjir udah. Luar biasa. Hujan, makanya itu hujan rahmat. Karena turunnya hujan itu diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, terjadi pada 10 Muharram juga. Tumbuhan, hewan, semuanya itu terlengkap pada tanggal 10 Muharram. Jadi, termasuk juga datangnya tahun baru Islam dan perginya pergantian tahun, terjadi pada 10 Muharram. Nah, itu tadi kemarin kita baca apa namanya? Ada yang kita baca, doa akhir tahun, awal tahun. Itu makanya niatnya ketika kita doa itu baca, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Beda di Susaban ya. Bacanya kalau di Susaban baca Yasin 1 kali, doa 1, Yasin 1 kali, doa 1 kali, 3 kali Yasin. Kalau Muharram bacanya apa? Bukan Yasin. Tadi benar. Apa tadi? Doa awal tahun. Nah itu dibaca. Jadi harus susuk, jangan malas. Karena di bulan Muharram itu, karena masuk bulan Muharram, nanti setelah bulan Muharram masuknya Rabiul Awal, munculnya hari yang termulia, munculnya hari yang terbaik, munculnya hari yang paling istimewa. Hari apa? Lahirnya baginda Muhammad. Makanya Jumat itu kalah harinya, kalah istimewanya di bulan Rabiul Awal. Adanya Rabiul Awal semua menjadi mulia. Hari Jumat mulia, Muharram mulia, hari Islam mulia, Ramadan mulia, Idul Adha mulia, Idul Fitri mulia, apa lagi? Semua jadi mulia. Kenapa? Awal mulanya kemuliaan itu pada Rabiul Awal, kelahirnya baginda Muhammad SAW. Tanpa lahirnya Nabi, tidak ada yang mulia kecuali lahirnya baginda Rasulullah. Bahkan tahun gajah, pas dengan peristiwa kelahirannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tahun gajah. Peristiwanya di pada tahunnya lahirnya Nabi. Sampai-sampai ada orang bermimpi melihat di dalam kuburnya Abu Lahab. Ibnu Abbas bermimpi melihat di kuburnya Abu Lahab. Apa dilihat? Abu Lahab gembira setiap hari Senin, senang di hari Senin, karena hari Senin itu yang paling istimewa.
Nggak ada, makanya kalau hari-hari yang paling mewah istimewa hari Senin itu. Makanya kalau ada yang lahir hari Senin, mati hari Senin, luar biasa. Baru yang hari Jumat. Kau mati hari Jumat apa hari Senin? Saya bertanya, mau mati hari Senin apa hari Jumat? Bu, ibu mau meninggal hari Senin apa hari Jumat? Hah? Jumat depan apa Jumat di Senin depan? Enggak panjang umur Ustaz. Nanti kalau meninggal nanti insya Allah di Seninnya. Atau di Jumat apa meninggal nanti kalau sudah waktunya. Mudah-mudahan hari Senin atau hari Jumat. Karena meninggal di hari Jumat tanpa dihisab oleh Allah. La hisab lahu yaumal Jum'ah. Tidak ada hisab di hari Jumat bagi orang Muslim yang beriman pada Allah. Karena itu dikhususkan kepada orang beriman. Dikhususkan kepada orang yang bertakwa. Hari Senin. Lahir Ibnu Abbas mimpi melihat Abu Lahab di kuburnya senang. Maka bertanya Ibnu Abbas, "Ya Abu Lahab, mada farahta yaum al-Isnin? Allah la yu'adziba fi kubur." Kenapa kau gembira di hari Senin ini? Allah tidak mengazabmu setiap hari Senin. Ada apa di hari Senin ini? Lianna farahtu bi maulidi Muhammadan. Karena aku gembira kelahirannya kekasih ponakanku Muhammad. Sehingga Allah tidak mengazabku setiap hari Senin. Ketika itu aku perintahkan Suwaibah Islamiyah. Jadi yang menyusui Nabi ini ada 3. Ibunya Aminah, Suwaibah Islamiyah, Mariatul Gutbiyah. 3 ini yang menyusui Nabi Muhammad, yang akan mendampingi Rasulullah dalam surga. Alhamdulillah. Suwaibah Islamiyah diperintahkan oleh Abu Lahab, budaknya Abu Lahab. Wahai Suwaibah, kau berangkat menuju rumahnya Aminah. Kalau lahir ponakanku Muhammad, beritahukan ke Bilal itu, kau akan kumerdekakan dan kuberikan hadiah. Marhaba. Berangkat Suwaibah, melihat menyaksikan kelahirannya Nabi. Ribuan jutaan malaikat dan tidak bisa terhitung malaikat. Cahaya naik ke langit sampai ke Arsh, sampai ke Rum. Cahaya itu dilihat kelahiran Nabi Muhammad, lalu berkata, "Ya Aminah, izinkan saya menyusui Rasulullah SAW." Disusui. Ketika itu setelah baru lahir, disusui, minta berkah dari Rasulullah. Kemudian dia pulang Suwaibah. "Ya Abu Lahab, ya Abu Lahab, ada apa?" "Farahta bi maulidi Muhammad." Dan gembiralah lahir ponakanku Muhammad. Biarlah, alhamdulillah, dengan ini kelahiran ponakanku Muhammad, engkau kumerdekakan di jalan Allah dan emas kuberikan hadiah untukmu. Alhamdulillah, berkatnya maka setiap hari Senin aku tidak diazab oleh Allah. Fa kaifa bimahabba bifaraha ummati Muhammad fi yaumil jum'ah, fi kulli yaumil jum'ah, fi kulli syahr, fi kulli sana, fi kulli Rabiul Awal. Bergembira dengan lahirnya kekasihnya Nabi Muhammad, bahkan lebih daripada Abu Lahab diberikan kemuliaan, kenikmatan, bahkan di dalam kubur mereka akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Nah, itu. Makanya Rabiul Awal ini dekat sebentar lagi. Bulan Agustus, kalau istilahnya miladinya. Kalau bulan hijrah anunya, bulan Arabnya Rabiul Awal, dekat. Kalau bulan dunianya 25 nanti Agustus. Beda 17 Agustus. Kalau 17 Agustus orang banyak lupa daratan. Biasanya kalau 17 Agustus mereka cat rumah mereka masing-masing. Iya, ada cat rumah pagar-pagarnya, rumahnya, tembok-temboknya, benderanya perbarui. Tidak ada masalah. Tapi lebih perbarui lagi rumah Anda. Apabila masuk Rabiul Awal lahirnya Nabi, perindahkan rumahmu, percantikan rumahmu, bukan dengan cat saja, bukan dengan warna saja, tapi hatimu berindahkan di hadapan Allah. Amal solehmu perbanyak di hadapan Allah, agar nanti kita semua nanti dipandang oleh Allah, masuk dalam kubur kita bersama kekasih kita Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Itu gunanya Rabiul Awal.
maulidnya itu puji, madah. Puji Nabi Muhammad dengan bentuk apapun pujianmu, dengan ucapan apapun ucapanmu, dengan perbuatan apapun perbuatanmu. Kalau ingin memuji Nabi Muhammad, jangan sedikit-sedikit, muliakan, agung-agungkan. Kalau perlu seperti orang gila. Makanya kalau orang berselawat sama Nabi dengan kesombongan, tidak apa-apa, tidak dosa. Nggak ada dosa orang berselawat di hadapan orang, di depannya kanan. Kamu, kalau berselawat Muhammad, tidak apa-apa, tidak sombong namanya. Biar sombong begitu, tidak apa-apa, tidak dosa. Khusus untuk selawat pada Rasulullah. Selain daripada itu nggak boleh. Sombong selawat, oh boleh. Selain daripada selawat tidak boleh. Makanya selawat itu utama. Lebih. Seperti kita ini baca maulid, dia ulame, yang karang Habib Umar. Kita baca maulid ini dengan khusyuk, dengan khudu, dengan hadirnya hati kita di hadapan Allah, dengan hadirnya Nabi Muhammad insya Allah di tempat tengah-tengah kita. Kita didoakan oleh Nabi Muhammad, ummati insya Allah kumpul bersamanya. Senang, hati yang galau menjadi gembira, hati yang susah menjadi bahagia, hati yang sedih menjadi gembira, hati yang banyak utang, pikiran utang menjadi lunas, hilang. Jadi kalau selawat itu hadirkan jiwamu, bukan hanya sekedar hadir saja. Aduh, Habib-Habib di majelis tidak ada. Jangan salah. Bukan berarti tujuannya datang ke majelis untuk Habib-Habib. Bukan, jangan. Tujuannya untuk Nabi. Duduk di majelisnya untuk Nabi. Kita mau tenang hati untuk siapa? Nabi. Makanya ulama dulu yang ada di Hadramaut, di Mesir, di Maroko, Turki, di mana saja daulah Islami, di Indonesia, para kiai dahulu, mereka kalau selawat bukan sekedar mulut selawat, hatinya ikut serta selawat pada Rasulullah. Hadir bersama Nabi Muhammad, menangis karena tidak ada Nabi Muhammad. Bahkan Imam Ali Habib Ali Habsyi, bukan Imam Ali, Habib Ali Habsyi itu di masjid Riyadh, ya masjid Riyadh ya, Masjid Riyadh Siwun itu yang hadir ratusan orang. Semua hadir di situ di majelisnya Habib Ali Habsyi. Tidak pernah tidak hadir Nabi Muhammad di majelisnya. Di setiap Jumat pasti Nabi hadir di majelisnya Habib Ali Habsyi. Ini kalau didengar orang-orang yang benci keluarga Nabi pasti ada khurafat. Ini khurafat, ini kisah balik-balik, bisa bohong. Karena ini sudah dibentuk, ada kitabnya yang ditulis, dikarang oleh Habib Ali Habsyi sendiri. Ini Rasulullah SAW hadir di majelis Habib Ali Habsyi setiap Jumat, sandar di tiang masjid. Di tiang ada itu masjid Riyadh, dia sandar di situ setiap Jumat. Sewaktu-waktu Habib Ali baca maulid, tidak hadir Nabi Muhammad. Nabi tidak ada. Mungkin sebentar datang, berdiri, diam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Tidak datang. Habib kaget, kok nggak datang? Nggak datang. Diam, berhenti, jangan ada yang bicara, jangan ada yang baca. Duduk semua. Ini ada masalah ini. Siapa di antara kalian membawa tembakau? Gara-gara tembakau. Coba sebelum saya tunjuk orangnya, saya beri satu batang, ya itu satu batang buang di luar masjid. Cepat buang. Begitu rokok itu, padahal simpel rokok doang, nggak dibakar, cuma disimpan di kantong. Dibuang dari masjid, di luar masjid satu batang, baru tiba-tiba muncul cahaya dari luar dan harum semerbak. Enak pandangannya Habib Ali Habsyi, dan kemudian oh ini sebabnya. Subhanallah, Nabi hadir. Ya, datang kalau kita sekarang ini bukan satu batang lagi, 2 bungkus rokok, truk. Tergantung orangnya. Tapi kalau orangnya juga ada 2 bungkus begini, tergantung. Biasa itu wali-wali menjeduk biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah. Bukan itu yang dipandangkan, bukan itu dicantumkan, tetapi kecintaan kita yang dicantumkan kepada Nabi, itu yang diutamakan. Mudah-mudahan kita semua selamat
dunia akhirat, panjang umur, berkah, dan insya Allah semuanya ikut serta masuk ke dalam surga. Yang